Partai Buruh bersama seluruh serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa. Untuk di Jakarta dipusatkan di kantor Kementerian Tenaga Kerja, di kantor Kemenaker, dan juga kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, aksi ini juga digelar, yaitu di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, baik kabupaten kota maupun provinsi masing-masing, dan juga kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia. Aksi akan digelar besok hari Rabu tanggal 16 Februari 2022. Dimulai dari jam 10 hingga selesai. Protokol kesehatan yang ketat akan diterapkan di dalam aksi besok. Tuntutan yang akan disampaikan adalah hanya dua. Satu, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Tiga, ganti Menteri Tenaga Kerja. Karena Menteri Tenaga Kerja ini sudah terlalu sering melukai dan menyakiti hati para buruh dengan kebijakan-kebijakannya. Terlalu pro pengusaha. Terlalu pro pengusaha. Dimulai dari Omnibus Law, kemudian kebijakan PP nomor 36 2021 yang tidak ada kenaikan upah minimum beberapa waktu yang lalu. Kalaupun ada naik, hanya setengah harga toilet. Kenaikan upah minimum hanya setengah harga toilet, kenaikan upah hariannya sekitar Rp1.250 per hari. Toilet harganya Rp2.000. Menyakitkan sekali karakter Menteri Tenaga Kerja ini dalam kebijakannya, bukan pribadinya. Beliau adalah pribadi yang hangat, humble dan sederhana. Tapi ini kebijakannya, kebijakan yang dikeluarkannya sangat melukai dan menyakitkan hati buruh. Dan sekarang tiba-tiba keluar peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kawan-kawan sekalian, mengapa kami bereaksi keras selain merugikan buruh? Pertanyaan spekulasi berkembang, dan sebagai Mbak Puan Maharani, Ketua DPR, jelas mengatakan sebagai pemerintah nggak usah ikut campur tentang jaminan hari tua, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja. Itu murni uang buruh dan pengusaha. Nggak ada uang pemerintah di situ. Kenapa tiba-tiba tanpa berbicara kepada pekerja buruh, keluar aturan menteri yang tidak bisa diambil atau dicairkan JHT-nya sampai menunggu usia 56. Maka spekulasi yang beredar di internal hampir semua buruh. Ada beberapa pertanyaan yang timbul. Satu, jangan-jangan uang itu tidak ada, uang JHT. Walaupun dibilang selalu ada. Selalu ada, kenapa? Kalau memang selalu ada, kenapa harus ditunda pembayaran sampai usia 56 tahun? Kalau memang ada. Ya. Kenapa? Kalau memang ada, karena kan JHT itu adalah tabungan, yaitu tabungan sosial. Sama seperti kita, kalau nabung di bank 1.000, bunganya 10%. Kapan saja, besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, kita boleh ambil kan tabungan itu. Nah, ini bedanya tabungan sosial. Kita titip, ingat, ini dana titipan. Disebutnya trust fund. Dana titipan. Karena dia dana titipan, dan sekarang BPJS bukan di bawah menteri loh. Yang Bu Ida harus pahami, Menaker. Dia di bawah presiden. Saya berkeyakinan, KSPI berkeyakinan, Partai Buruh berkeyakinan, bahwa Menaker tidak berkonsultasi dengan presiden ketika mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Jalan sendiri. Kenapa kita bilang seperti itu? Ini menimbulkan gejolak. Makanya ini uang titipan dari buruh dan pengusaha. Buruh membayar 2%. Dipotong gaji loh, Bu Menaker. Pengusaha bayar 3,7%. Walaupun pengusaha yang bayar tetapi tetap labor cost. Artinya 5,7% hak milik buruh. Kenapa Ibu tidak pernah bicara dengan buruh? Menaker nggak pernah bicara dengan buruh. Tiba-tiba spekulasi dalam internal kan teman-teman buruh dan teman-teman serikat buruh. Jangan-jangan uang JHT nggak ada. Kepake buat apa? Spekulasi itu bisa muncul. Karena kalau tabungan mau diambil kapan saja kan nggak ada masalah. Kenapa harus nunggu umur 56 tahun? Ya,
Nah, dari semua program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, memang yang fresh money, uangnya nggak berkurang, tiap bulan nambah, tiap tahun naik. Kan kalau upah naik, iuran JHT naik. Kalau jumlah peserta naik, iuran JHT naik. Keluarnya kecil. Kenapa tiba-tiba kok begitu tergesa-gesa dan ngotot? Nggak bisa diambil sampai dengan usia 56 tahun. Kenapa nih? Uangnya kemana? Jangan-jangan tidak ada kecukupan dana. Dipakai untuk di luar peruntukannya sesuai perintah undang-undang. Karena tadi saya bilang yang paling fresh money, dana segar itu JHT. Kalau dana kecelakaan kerja nggak boleh diambil sembarangan, karena nanti akan terjadi kecelakaan kerja yang nggak bisa diprediksi. Kematian juga demikian. Jaminan hari pensiun apalagi. Jaminan pensiun itu harus ada kecukupan anggaran sampai usia pensiun. Secara aktuaris atau aktuarial dihitung. Dan yang paling fresh money kan JHT. Tiap bulan uang masuk. Tiap bulan uang masuk. Nah kemana nih uang? Nah kalau mau diambil, karena ada shock ekonomi di seluruh dunia. Saya ulangi, di seluruh dunia. Lazim. Namanya aja jaminan sosial. Bahasa Inggrisnya social security. Security itu artinya keamanan. Lazim di seluruh dunia. Ketika ada shock ekonomi, apakah itu krisis ekonomi, wabah penyakit berkepanjangan, pandemi COVID-19, terjadi PHK di mana-mana, dan potensi PHK ke depan masih besar. Seluruh dunia, di Yunani, di Turki, di Perancis, di Australia, di Selandia Baru, di Brazil, di Bolivia, di Malaysia, mereka menyebutnya Provident Fund. Dana cadangan, dana tabungan, boleh nggak dipakai? Boleh. Maka digunakanlah diskresi oleh Presiden. Karena BPJS di bawah Presiden, bukan di bawah Menaker. Jelas sampai sini. Itu yang dibilang cacat hukum. Apakah Menaker ingin bilang, apa yang diperintahkan Presiden, undang-undang yang dipakai sama, undang-undang SJSN, undang-undang BPJS, PP yang dipakai peraturan pemerintahnya sama. Apakah perintah Presiden itu melanggar undang-undang, melanggar hukum kepada Pak Hanif, Menaker pada saat itu dari partai yang sama dengan Menaker yang sekarang? Kan Permenaker nomor 19 tahun 2015, saya ulangi, Permenaker nomor 19 tahun 2015 perintahnya jelas atas perintah Presiden, diskresi karena tidak normal waktu itu banyak PHK. Maka intinya di situ boleh ngambil atau mencairkan dana JHT bagi pekerja buruh yang ter-PHK dengan alasan apapun, termasuk mengundurkan diri, pensiun dini, sampai maksimal sebulan setelah. Saya ingin mengatakan bahwa partai buruh dan serikat-serikat buruh yang bergabung di partai buruh menolak keras apa yang telah ditetapkan oleh Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dan harus diingat, peraturan pemerintah atau PP nomor 60 tahun 2015 itu masih berlaku. PP nomor 60 tahun 2015 sebagai cantolan Permenaker nomor 19 2015 atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu masih berlaku. Ingat loh, masih berlaku. Kenapa kok bertentangan antara Permenaker nomor 2 tahun 2022 dengan PP nomor 60 tahun 2015 sebagai cantolan? Menteri Tenaga Kerja tidak mengerti hukum. Nah, oleh karena itu aksi dan pengiriman surat kepada Presiden adalah upaya yang akan kami lakukan oleh partai buruh dan serikat-serikat buruh yang bergabung di partai buruh. Nah, hal lainnya, kalau dibilang jaminan kehilangan pekerjaan oleh Menko Perekonomian, saya baca di beberapa media online, justru lebih baik daripada JHT. Hanya kemudian adalah ukuran baiknya dari mana? Kalau jaminan hari tua, itu akumulasi dana yang dikumpulkan, ditabung oleh buruh yang dipotong upahnya. Ingat loh, itu keringatnya buruh, air matanya buruh, upah, karena kan dipotong dari upah. Ditabung, dititip di yang disebut trust fund, dana wali amanah ke
badan hukum publik atau sebenarnya badan wali amanah itu. Bukan BUMN, dititip. Nah, karena dananya itu dititip, dipotong dari keringatnya buruh dalam bentuk upah, PP nomor 60 tahun 2015 membenarkan diskresi yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo bahwa boleh diambil kalau terjadi PHK. Jangan ada tabungan sosial. Beda dengan jaminan pensiun. Kalau jaminan pensiun, dia memang harus diambil pensiun karena harus dihitung secara aktuaria. Saya nabung 100, baru nanti masuk pensiun dapat 1000. Kalau sekarang nggak bisa diambil 1000. Kalau jaminan hari tua bisa. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan itu hanya berlaku 6 bulan. 6 bulan. Apakah ada jaminan orang yang ter-PHK 6 bulan dapat kerjaan? Menko Perekonomian bisa jamin. Itu satu. Jadi JHT itu jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat dari JKP. 2, jaminan kehilangan pekerjaan JKP itu hanya dikasih 45% 3 bulan pertama. Terus 25% dari gaji yang diterima terakhir pada bulan kedua. 3 bulan kedua. Kecil sekali. Biaya hidup aja nggak cukup. Terus apanya yang lebih besar? Jangan melakukan kebohongan publik para pejabat negara ini. Seolah-olah ada JKP, JHT beres. Enggak. Bohong. JKP itu hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan hilang. 2, nilainya kecil. 45% dari upah. Yang manapun kita belum jelas. Karena belum ada aturan JKP. Implementasinya. Dan 3 bulan kedua adalah 25%. Yang ketiga, JKP hanya untuk orang yang ter-PHK. Bagaimana dengan orang yang mengundurkan diri? Banyak kan anak-anak muda kita sekarang, daripada dia kerja, dia ingin masuk ke dunia startup, dia kecil-kecilan, menjual kuliner di marketplace, menjual produk-produk tertentu di marketplace. Dia butuh modal. Dia mau ngambil tabungannya, JHT, bukan JKP. Karena JKP dia nggak dapat. Ingat loh, orang mengundurkan diri, pensiun dini, JKP nggak dapat. Nah, 2 menteri ini, Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, paham nggak dengan aturan yang mereka buat sendiri? Yang keempat, JKP itu adalah rekomposisi atau diambil iurannya. Dana JKP itu iurannya diambil dari rekomposisi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kawan-kawan media, mari saya mengajak kawan-kawan berpikir kritis. Jangan karena kebohongan demi kebohongan oleh pejabat negara dipublikasi terus. Oleh mereka yang maksud saya. Misal gini, saya atau Anda membayar iuran jaminan kecelakaan kerja. Kan akadnya ketika kita kecelakaan kerja ada uangnya untuk membiayai biaya kecelakaan kerja. Atau ketika kita mati, kita bayar uang jaminan kematian. Ketika kita mati atau meninggal, ada uangnya untuk pengurusan pemakaman. Nah, kita bayar jaminan kecelakaan kerja, kita bayar iuran jaminan kematian. Sebagian diambil oleh pemerintah. Ini tanda petik ya, tanda petik. Merampok secara konstitusional. Saya ulangi, merampok secara konstitusional. Dibenarkan oleh hukum tapi dirampok. Dipakai buat orang lain yang ter-PHK. Masuk akal nggak? Kita bayar untuk diri kita, kalau kecelakaan kerja dan kita meninggal atau mati, uangnya sebagian dibayar buat pesangon orang lain. Yang disebut JKP. Itulah di dalam undang-undang BPJS tidak dibolehkan subsidi silang antar program. Partai Buruh dan semua serikat buruh menolak Omnibus Law tentang JKP. Karena kan kita bayar buat diri kita kalau kecelakaan kerja, kalau kita mati atau meninggal, tiba-tiba uang kita diambil buat bayar pesangon orang lain. Masuk akal nggak? Itu kalau nanti dijalankan JKP, kami akan tuntut direksi pidana, direksi BPJS Naker. Menterinya pun kami akan tuntut pidana. Boleh pakai undang-undang Omnibus Law, tapi ingat, nggak berlaku, inkonstitusional bersyarat. Coba-coba pakai itu, kita tuntut pidana. Dan di dalam undang-undang BPJS belum dicabut bahwa
subsidi silang antar program dilarang, dan dalam pasal lain sanksi, bila tetap dijalankan, anggaran subsidi silang itu nggak, di Omnibus Law tidak dicabut. Pidana 8 tahun. Silakan aja. Kami akan lawan itu. Masa kita bayar buat diri kita kecelakaan kerja dan kematian, tiba-tiba sebagian atau istilahnya rekomposisi, uang kita dipakai buat bayar pesangon orang lain. Nggak masuk akal. Terus sustainabilitas JKP itu uangnya cukup nggak? Misal dari JKK diambil anggarannya 100, dari JKM kecelakaan kerja dan kematian JKM diambil 100, ditaruh di akunnya JKP 200, total 200. Terus ada COVID-19 nih, PHK 1.000 orang, butuh anggaran 1.000 rupiah, dana cuma 200, 800 siapa yang bayar? APBN? Enggak ada dalam PP nomor 36, enggak ada. Jadi menteri itu terus melontarkan pejabat-pejabat publik ini, pejabat-pejabat kebohongan demi kebohongan. Janji-janji surga. Nah, oleh karena itulah kami menolak keras dan kami mengirim surat memohon kebijakan dari Bapak Presiden Jokowi. Buruh dan rakyat peserta BPJS Naker yang dibutuhkan bukan JKP saat ini. BSU udah berhenti bantuan subsidi upah. Kartu prakerja itu bagus. Itu program Pak Jokowi yang bagus sekali. Tapi itu untuk training-training. Nah orang PHK bukan hanya training-training, dia butuh biaya hidup. Bagi yang mau wira swasta mengundurkan diri atau pensiun dini, dia butuh modal. Maka JHT adalah jalannya. Siapa bilang melanggar undang-undang? PP nomor 60 tahun 2015 masih berlaku. Yang melanggar undang-undang justru menteri tenaga kerja. Jadi JKP nggak bisa dijalankan. Tidak bisa menggantikan fungsi JHT. Nah, JHT tabungan sosial, jaminan pensiun adalah aktuaris untuk memasuki masa pensiun. JHT kapan aja bisa diambil. Di Yunani, Turki, Malaysia, Australia, Selandia Baru, di Brazil, di negara Amerika Latin, biasa disebut Provident Fund. Bisa diambil. Ada nggak dasar hukum? Nah, Pak Presiden Jokowi bikinlah PP nomor 60 tahun 2015. Dan turunannya Permenaker nomor 19 tahun 2015 zaman Pak Hanif. Ke ujung-ujung diganti. Jangan-jangan spekulasinya kan bisa aja kita sebagai pemilik uang kan bertanya. Jangan-jangan uang itu nggak ada. JHT yang fresh money ini. Kemana nih uang? Takut yang kedua tidak ada kecukupan bayar. Karena uang ada yang dipakai. Kan nggak boleh tabungan saya 1.000. Kalau saya mau ambil kapan aja harus ada 1.000. Ditambah bunga pengembangan. Demikian kawan-kawan tentang JHT. Aksi akan berlanjut. Besok adalah awalan aksi. Dari seluruh rakyat Indonesia, buruh Indonesia, diorganisir oleh partai buruh dan serikat-serikat buruh lainnya.